Pernah gak sih kalian dengar cerita tentang seorang mahasiswi cantik yang rela melakukan apa saja demi bisa dapat nilai A dari dosennya? Kedengarannya kayak sinetron, tapi ternyata kisah ini beneran bikin heboh satu kampus. Sampai akhirnya terbongkar juga skandal besar di baliknya. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Tempatnya kita ngobrolin cerita-cerita menarik, penuh drama, misteri, dan kadang juga bikin kita mikir keras. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa buat dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan jangan lupa, tulis kesan dan tanggapan kalian tentang cerita ini di kolom komentar ya. Aku juga pengen tahu nih, kalian nonton dari kota atau daerah mana? Tulis aja di bawah, seru banget kalau kita bisa saling kenal. Di sebuah kampus ternama di kota besar, hidup seorang mahasiswi bernama Nadia. Dari luar, kehidupan Nadia tampak biasa-biasa saja, bahkan cenderung sederhana. Namun, siapa sangka, di balik kesederhanaan itu, tersimpan kisah yang kelak mengguncang seluruh lingkungan kampusnya. Nadia lahir dari keluarga kecil yang tinggal di pinggiran kota. Ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri golongan rendah, sementara ibunya membuka warung kelontong kecil-kecilan di depan rumah. Sejak kecil, Nadia sudah terbiasa hidup prihatin. Tapi justru itulah yang membuatnya tumbuh menjadi sosok mandiri, pekerja keras, dan punya tekad kuat untuk sukses. Wajahnya yang cantik, dengan kulit bersih dan tatapan mata lembut, sering membuat orang menoleh dua kali. Namun, kecantikannya bukan satu-satunya hal yang membuat orang kagum padanya. Nadia juga dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas, rajin masuk kelas, dan hampir selalu duduk di bangku depan. Teman-temannya sering menjadikannya panutan. Karena meski berasal dari keluarga sederhana, Nadia tak pernah minder atau malu dengan keadaan. Ia justru menonjol lewat prestasi akademik dan sikapnya yang rendah hati. Sejak semester pertama, nilai Nadia selalu bagus. Hampir semua mata kuliah ia lalui dengan gemilang, bahkan beberapa dosen sering memuji tugas-tugasnya yang rapi dan penuh analisis. Namun, ketika memasuki semester kelima, ada satu mata kuliah yang jadi batu sandungan. Mata kuliah itu diampu oleh seorang dosen senior bernama Pak Bima. Pak Bima adalah sosok yang dikenal tegas, disiplin, dan cukup ditakuti mahasiswa. Ia sudah lama mengajar di kampus itu, sehingga punya reputasi yang kuat. Banyak mahasiswa bilang, kalau dapat nilai bagus di kelas Pak Bima, itu adalah bukti kerja keras dan kecerdasan. Tapi ada juga rumor lain yang beredar pelan-pelan. Katanya, nilai di kelas Pak Bima tidak selalu murni hasil usaha, melainkan bisa diatur lewat cara-cara tertentu yang tidak semua orang tahu. Awalnya, Nadia tak menggubris gosip itu. Baginya, yang penting belajar sungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin. Namun, semester itu ternyata berbeda. Seberapapun Nadia berusaha, nilai kuis dan tugasnya tidak pernah memuaskan. Anehnya, setiap kali ia mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh, hasil yang keluar tetap di bawah ekspektasi. Beberapa kali ia memberanikan diri mendatangi meja Pak Bima seusai kelas untuk bertanya di mana letak kesalahannya, tapi jawaban yang diberikan dosen itu terasa mengambang. "Ya, kamu sebenarnya sudah cukup bagus," kata Pak Bima suatu hari sambil melirik Nadia dari ujung kacamata, "tapi kalau mau nilai A, harus lebih dari sekadar bagus." Kalimat itu membuat Nadia bingung. Apa maksudnya lebih dari sekadar bagus? Bukankah nilai seharusnya didasarkan pada pemahaman materi dan hasil ujian? Sejak saat itu, suasana hati Nadia jadi tak tenang. Ia mulai memperhatikan bahwa dirinya sering dipanggil lebih lama dibanding mahasiswa lain ketika ada pembagian tugas atau konsultasi. Bahkan, beberapa kali, ketika teman-temannya sudah keluar kelas, Pak Bima sengaja menahan Nadia lebih lama dengan alasan ada hal yang ingin dibicarakan. Pada awalnya, Nadia menganggap semua itu wajar. Mungkin memang kebetulan, atau mungkin dosen itu memang memperhatikan perkembangannya sebagai mahasiswa. Tapi semakin lama, semakin terasa janggal. Pandangan mata Pak Bima ketika berbicara dengannya bukan seperti dosen yang menilai murid, melainkan ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat Nadia tidak nyaman, meskipun ia sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Hari-hari berlalu, dan keanehan itu semakin jelas. Teman-teman Nadia mulai bertanya-tanya, "Kenapa kamu sering banget dipanggil Pak Bima?" "Nat, ada apa sih sebenarnya?" tanya salah seorang temannya, Rina.
Nadia hanya bisa tersenyum kikuk dan menjawab, "Ah, enggak kok. Cuma ditanya-tanya soal tugas aja." Tapi jauh di dalam hatinya, Nadia mulai gelisah. Suatu sore, setelah kelas selesai, Pak Bima kembali memanggil Nadia. Ruangan itu sudah sepi, tinggal mereka berdua. "Nadia, kamu tahu kan, nilaimu di mata kuliah saya masih jauh dari A?" ucap Pak Bima dengan nada datar. Nadia mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya akan berusaha lebih giat lagi." Tapi kemudian, kalimat berikutnya membuat Nadia tercekat. "Kalau kamu mau nilai A, ada jalan pintas. Jalan cepat yang tidak semua mahasiswa bisa dapat. Kamu ngerti maksud saya kan?" Saat itu, jantung Nadia berdegup kencang. Ia tidak berani menatap mata dosennya. Jalan pintas? Apa maksudnya? Nadia mencoba pura-pura tidak paham, hanya mengangguk singkat sambil berpamitan pulang. Tapi sepanjang perjalanan, pikirannya penuh tanda tanya. Malam itu, Nadia merenung lama di kamarnya. Ia menatap buku-buku kuliahnya yang berserakan di meja. Sejak awal, ia percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk meraih masa depan. Ia rela begadang, rela menahan lapar, demi bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi sekarang, kenapa justru dosennya sendiri yang membuka celah jalan pintas? Apakah benar gosip yang selama ini beredar bahwa nilai di kelas Pak Bima bisa diatur? Sejak hari itu, Nadia mulai merasa hidupnya berubah. Ia tidak bisa lagi tenang di kelas Pak Bima. Setiap kali nama dosen itu disebut, dadanya berdebar. Setiap kali ia berjalan di lorong kampus dan melihat Pak Bima dari kejauhan, kakinya seperti lemas. Yang lebih parah, rumor di kalangan mahasiswa semakin kuat. Banyak yang mulai memperhatikan kedekatannya dengan Pak Bima, meskipun Nadia sendiri merasa itu bukan kemauannya. Namun, Nadia tidak tahu bahwa semua ini baru permulaan. Bahwa kalimat samar tentang jalan pintas hanyalah pintu masuk menuju skandal besar yang sebentar lagi akan mengguncang seluruh kampus. Rumor di kampus itu mulai berkembang pelan-pelan, seperti bara api kecil yang ditiup angin. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di antara beberapa mahasiswa, tapi lama-kelamaan menjadi gosip besar yang hampir semua orang tahu. Beberapa teman sekelas Nadia memperhatikan perubahan sikapnya. Biasanya ia pulang bersama teman-temannya setelah kelas selesai, namun kini sering terlihat keluar terakhir, sendirian, dengan wajah yang terlihat tegang. Bahkan, kadang ia tampak pucat, seolah habis menghadapi sesuatu yang berat. Kalian lihat nggak? Nadia kok sering banget dipanggil sama Pak Bima? Bisik seorang mahasiswa di kantin. "Iya, kemarin aku juga lihat. Wajahnya kayak orang habis kena marah, tapi nggak ada yang tahu kenapa," timpal mahasiswa lain. Dari obrolan kecil itu, gosip mulai menyebar ke berbagai sudut kampus. Ada yang bilang Nadia dapat perlakuan khusus. Ada juga yang berprasangka buruk, menuduhnya sengaja mendekati dosen demi nilai. Padahal, Nadia sendiri setiap malam gelisah. Ia tidak pernah berniat untuk dekat dengan Pak Bima. Ia hanya ingin belajar dan memperbaiki nilainya, tapi situasi malah membuatnya terpojok. Di satu sisi, ia merasa takut jika menolak kode-kode dosennya. Di sisi lain, ia juga muak dengan pandangan sinis teman-temannya yang seolah sudah menghakimi tanpa tahu kebenaran. Puncaknya terjadi suatu malam. Saat itu kampus sudah sepi, lampu-lampu jalanan redup, hanya menyisakan beberapa mahasiswa yang lembur di perpustakaan. Seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Fajar, tanpa sengaja, melihat Nadia berjalan cepat menuju arah perumahan dosen. Awalnya Fajar tidak terlalu peduli. Namun, rasa penasaran membuatnya mengikuti dari jauh. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Nadia masuk ke rumah Pak Bima. Momen itu sempat Fajar abadikan dengan kamera ponselnya. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya foto itu tersebar juga. Entah siapa yang pertama kali menyebarkannya, yang jelas keesokan harinya grup WhatsApp kampus sudah heboh. Foto Nadia yang terlihat masuk ke rumah dosennya jadi bahan gosip utama. "Wah, bener kan? Dia dekat sama Pak Bima," tulis seseorang di grup. "Ya ampun, aku kira gosip doang, ternyata nyata," sahut yang lain. Tapi kasihan juga kalau dia dipaksa. Siapa tahu dia cuma korban," tulis seorang mahasiswi dengan nada simpati. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang yakin Nadia sengaja mencari keuntungan,
ada juga yang percaya dia hanya korban dosen predator. Situasi itu bikin nama Nadia jadi perbincangan hangat. Setiap kali ia lewat lorong kampus, tatapan mata orang-orang seolah menusuk. Ada yang berbisik-bisik, ada juga yang terang-terangan menunjuk ke arahnya. Nadia semakin tertekan. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Ponselnya penuh pesan dari teman-teman yang penasaran. Ada yang mencoba menanyakan kebenaran, ada juga yang malah menghakimi. Nadia merasa seolah-olah seluruh dunia berbalik melawannya. Di tengah tekanan itu, Nadia akhirnya memberanikan diri curhat pada sahabat dekatnya, Rina. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan semua yang selama ini dipendam. Bahwa Pak Bima memang memberikan tawaran tidak masuk akal. Bahwa ia bisa mendapatkan nilai A dengan mudah, asal mau menuruti semua kemauan dosennya. Rina kaget bukan main. Astaga, Nat, kenapa kamu gak cerita dari awal? Ini serius banget loh. Kamu gak bisa diam aja. Nadia hanya menunduk. Suaranya bergetar. Aku takut, Rin. Takut gak ada yang percaya. Takut malah aku yang disalahin. Rina meraih tangan Nadia, mencoba menenangkan. Dengar ya, kamu gak salah. Justru dia yang salah karena memanfaatkan posisinya. Kamu harus berani bersuara. Kalau terus didiemin, dia bakal ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia merasa ada yang benar-benar mendukungnya. Meski rasa takut masih menguasai, setidaknya kini ia tidak sendirian. Namun, ia juga sadar, keputusan berikutnya akan menentukan segalanya, antara menyelamatkan masa depannya atau semakin terjebak dalam skandal yang lebih dalam. Sementara itu, gosip di kampus semakin membesar. Bukan hanya mahasiswa, bahkan beberapa dosen lain mulai mendengar cerita itu. Ada yang pura-pura tidak tahu, ada juga yang diam-diam mengawasi. Beberapa mahasiswa yang pernah merasakan ketegasan Pak Bima ikut berkomentar, pantesan aja, dia jarang ngasih nilai bagus. Ternyata ada maunya. Situasi semakin tidak terkendali. Nadia harus menghadapi dua tekanan sekaligus. Tekanan dari dosen yang terus memberi isyarat samar, dan tekanan sosial dari lingkungannya yang penuh gosip. Setiap langkahnya di kampus terasa berat. Setiap tatapan orang terasa seperti tuduhan. Namun, dalam diam, Nadia mulai menguatkan hatinya. Ia sadar, rahasia ini tidak bisa terus ia simpan. Ia tidak mau masa depannya, atau masa depan mahasiswi lain, hancur karena seorang dosen yang menyalahgunakan kekuasaan. Maka, dengan dukungan Rina, ia bersiap mengambil langkah besar, sebuah keputusan yang kelak akan mengguncang seluruh kampus dan membuka skandal yang selama ini ditutup rapat. Setelah sempat ragu berhari-hari, akhirnya Nadia sampai pada satu keputusan besar. Ia tidak bisa terus membiarkan semua gosip beredar tanpa ada kejelasan. Ia juga tidak bisa terus hidup dalam tekanan, merasa terpojok, dan membiarkan dirinya jadi bahan perbincangan tanpa mampu membela diri. Dorongan dari Rina, sahabatnya, menjadi titik balik yang paling penting. Rina berkata tegas, "Kalau kamu diam, Nat, dia akan terus melakukan hal yang sama ke mahasiswi lain. Kamu berhak dilindungi. Kamu nggak salah." Ucapan itu terus terngiang-ngiang di kepala Nadia. Malam itu, ia menuliskan semua pengalamannya di sebuah buku catatan. Dari awal ketika pertama kali dipanggil Pak Bima, kata-kata, jalan pintas, yang samar tapi penuh arti, hingga tekanan yang ia rasakan setelah gosip menyebar. Ia menuliskannya sambil menangis, tapi tulisan itu membuatnya lebih lega. Seolah beban yang ia pikul perlahan mulai berkurang. Keesokan harinya, dengan ditemani Rina, Nadia memberanikan diri mendatangi dekanat. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu ruangan. Suasana ruangan itu hening, hanya ada dekan dan dua staf akademik. Dengan suara bergetar, Nadia mulai menceritakan segalanya. Awalnya, pihak kampus tampak kaget. Mereka tidak menyangka ada kasus sebesar ini melibatkan dosen senior seperti Pak Bima. Namun, mereka juga tidak bisa gegabah. Dekan berkata, "Kami akan menyelidiki, Nadia. Tapi kamu harus siap, karena ini bukan hal kecil. Kalau kamu berani bicara, berarti kamu juga harus siap menghadapi konsekuensinya." Nadia mengangguk. Ia tahu risikonya, akan ada pihak yang meremehkan, ada juga yang mungkin menyalahkan dirinya. Tapi ia tidak peduli lagi. Ia sudah terlalu lama terjebak dalam ketakutan.
Yang mengejutkan, beberapa hari setelah laporan Nadia masuk, muncul mahasiswi lain yang akhirnya ikut bersuara. Mereka datang diam-diam, ada yang ke dekanat, ada yang curhat ke dosen lain yang bisa dipercaya. Ceritanya hampir sama, mereka merasa ditekan oleh Pak Bima dengan cara yang serupa. Ada yang diminta datang ke rumah dengan alasan membahas tugas, ada yang ditawari jalan pintas dengan imbalan tertentu. Perlahan tapi pasti, puzzle besar itu mulai terbentuk. Ternyata Nadia bukanlah satu-satunya korban. Ia hanya orang pertama yang berani bicara. Dan keberanian itu menular. Mahasiswi lain yang selama ini bungkam mulai membuka suara. Berita ini cepat menyebar. Awalnya hanya lingkup kampus, tapi kemudian merembet keluar. Media lokal mulai meliput, dan kasus ini menjadi konsumsi publik. Judul-judul berita bermunculan, skandal dosen senior mengguncang kampus ternama, mahasiswi berani bongkar modus nilai A, hingga kampus elit tercoreng skandal seksual. Pak Bima, yang selama ini disegani karena kedisiplinannya, mendadak jadi sorotan. Mahasiswa yang dulu takut padanya kini memandang dengan jijik. Beberapa dosen lain juga kaget, ada yang tidak percaya, tapi ada pula yang diam-diam berkata, "Saya sudah curiga sejak lama." Proses investigasi berjalan cepat. Kampus membentuk tim khusus yang terdiri dari dosen senior, staf hukum, dan perwakilan mahasiswa. Mereka memanggil Nadia sebagai saksi, juga mahasiswi lain yang berani melapor. Setiap kesaksian dicatat dengan detail. Dari hari ke hari, bukti semakin menguatkan tuduhan. Nadia melewati masa yang sangat berat. Ia harus menceritakan ulang pengalaman traumatisnya berkali-kali. Setiap kali berbicara, air matanya hampir selalu jatuh. Tapi ia menahan diri, karena ia tahu, kebenaran harus terungkap. Rina selalu ada di sampingnya, menggenggam tangannya setiap kali ia merasa hampir menyerah. Di sisi lain, Pak Bima mencoba membela diri. Ia berkata semua tuduhan itu fitnah. Ia menuduh Nadia dan mahasiswi lain mencari perhatian, bahkan menyebut mereka sengaja menjatuhkannya karena sakit hati tidak mendapat nilai bagus. Namun, semakin ia membantah, semakin banyak kesaksian bermunculan yang saling menguatkan. Akhirnya, hasil investigasi keluar. Pak Bima terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelecehan terhadap mahasiswi. Karirnya runtuh seketika. Ia diskors dari semua kegiatan mengajar, namanya tercoreng di media, dan keluarganya pun terkena imbas. Kampus mengumumkan hasil investigasi itu secara resmi. Ruang aula dipenuhi mahasiswa, dosen, dan staf akademik. Dekan berdiri di podium, dengan suara tegas berkata, "Kami tidak akan mentolerir perilaku tidak etis dari siapapun di kampus ini. Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi kita semua." Terima kasih kepada mahasiswa yang berani bersuara, terutama Nadia. Suasana aula hening. Semua mata tertuju pada Nadia yang duduk di barisan tengah. Ia menunduk, air matanya menetes. Namun kali ini, bukan air mata ketakutan. Itu adalah air mata lega. Akhirnya, kebenaran terungkap. Sejak saat itu, nama Nadia bukan lagi bahan gosip. Ia justru dipandang sebagai simbol keberanian. Mahasiswa lain mulai menghormatinya. Banyak yang mendekatinya, mengucapkan terima kasih karena sudah membuka mata mereka. Bahkan beberapa organisasi mahasiswa menjadikan kisah Nadia sebagai contoh nyata pentingnya melawan ketidakadilan. Meski perjalanan itu penuh luka, Nadia sadar bahwa keberaniannya punya arti besar. Ia menyelamatkan dirinya sendiri, juga mencegah mahasiswi lain jadi korban berikutnya. Ia membuktikan bahwa harga diri dan kebenaran jauh lebih berharga daripada sekadar selembar nilai A. Dari kisah ini, kita bisa belajar satu hal penting. Kadang kebenaran memang menyakitkan, tapi diam hanya akan membuat luka semakin parah. Keberanian Nadia menjadi bukti bahwa satu suara bisa mematahkan kekuasaan yang salah, dan satu langkah kecil bisa mengubah masa depan banyak orang. Teman-teman, itulah tadi kisah lengkap tentang skandal yang akhirnya terbongkar antara seorang mahasiswi cantik dengan dosennya. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa keberanian untuk bersuara itu sangat penting. Bayangin kalau Nadia terus diam, mungkin sampai sekarang kasus seperti ini masih berlanjut dan makin banyak korban. Ingat ya, nilai itu memang penting, tapi integritas, harga diri, dan masa depan jauh lebih berharga.
Jangan sampai kita rela mengorbankan hal-hal besar demi sesuatu yang sebenarnya bisa kita capai dengan kerja keras dan usaha yang jujur. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah Nadia sudah melakukan langkah yang tepat? Atau ada hal lain yang seharusnya ia lakukan sejak awal? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin semangat bikin konten cerita menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay safe, dan terus jadi pribadi yang berani berkata jujur. Bye.